apa kabar semuanya? Sehat-sehat saja. Dan hari ini kembali bertemu lagi dengan saya, Jun Bintang, dalam acara yang paling ditunggu-tunggu. Siapa bintang tamunya? Orang-orang keren di Bali yang berkontribusi hebat untuk Bali demi kemajuan berbagai industri, demi kemajuan nama Bali, dan demi kemajuan semua tentang Bali. Dan saya masih disponsori oleh Kopi Banyuatis Legenda Rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru. Udah diolah nih. Tuh, gimana nih sebagai ahli kopi dan pencinta kopi Bali. Gimana? Hadir dalam kemasan. Kopi itu cuma ada dua jenis. Apa itu? Kopi enak sama kopi nggak enak. Nah ini masih di kopi enak. Aduh dah. Kopi Banyuan memang baik, saya sudah janji dengan beliau. Untuk clue-nya kemarin udah saya bilangin. Jadi banyak yang menebak dan semua jawaban salah. Saya akan menjemput karena kita udah janji. Siapakah bintang tamu saya pada hari ini? Orangnya keren, gagah, perkasa. Om Swastiastu, Mr. Rudolf Detu. Gini, kita pakai seatbelt dulu. Iya. Apa kabar begitu? Kabar baik, terima kasih, senang bisa diundang ke sini akhirnya. Akhirnya, setelah di booking 80 tahun. Dan cuma ngeliat aja di Oh, dia nonton juga ya? Iya. Wah, gue dikepoin bro. Dikepoin sama orang keren. Beli itu apa kesibukannya di tengah Covid ini? Saya sekarang lebih fokus ngurusin rumah Sanur karena sama seperti tempat-tempat yang lain, semuanya serba kelimpungan dan mesti dijagain banget gitu ya. Jadi kalau mau ketemu dengan beli Rudolf Detu, silakan datang ke rumah Sanur. Rumah Sanur ya. Itu bukannya setiap hari? Setiap hari buka. Jam? Sejak jam 9 pagi sampai 9 malam. 9 malam. Jadi teman-teman bukan hanya makan, minum, tapi bisa ini ya, konsultasi mungkin ya. Ya sekarang di rumah Sanur nggak, restoran udah tutup. Jadi di situ cuman secara operasional kita cuman jadi tempat semacam satu yayasan menggunakan tempat kita sebagai dapur umum, dan satu yayasan lagi menggunakan tempat kita sebagai sentra distribusi sembako. Dapur umum selama Covid ini. Iya, sama. Jadi itu lebih ke sosial. Lebih ke sosial. Wah, ya, keren. Jadi itu kontribusinya gimana kalau banjar-banjar yang memang belum masuk hitungan apa dari pemerintah tuh bisa. Kalau daftar apa gimana beli? Iya, tinggal datang aja ke situ dan mendaftarkan diri. Dan karena dari kami itu setiap hari kita buka, 7 hari seminggu kita buka, udah sebulan ini. Jadi dan mungkin ada beberapa yang belum tercakup, ya tinggal datang aja ke situ dan mendaftarkan diri gitu. Keren. Ya. Tepatnya di jalan Danau Poso 51A, Rumah Sanur ya. Teman-teman silahkan ya datang ke sana ya. Makasih ya Jun udah ini. Sama-sama. Oke, Rudolf Detu. Bide ngobrol sedikit dong tentang awal. Kalau orang-orang musik, kalau orang-orang seni, orang-orang ya artis-artis yang udah jadi itu tahu siapa Rudolf Detu. Dan ngeri, nama Rudolf Detu tuh orang ngadan kan, ngeri. Beli saja deh, yang lebih sinyal tidur deh. Apa aku takonnya beli dia nih, karena beliau kan yang penanya apa, yang nundang beli dia itu Rolling Stone, Sony, ini Kang Wang nih, akun agak desa guys. Beli dia cerita dikit dong, beli dia itu tuh asli mana sih sebenarnya? Saya itu orang tua saya, bapak saya dari Tabanan, ibu saya dari Negara. Tapi saya lahir dan besar di Denpasar. Lahir dan besar di Denpasar. Ya. Nah, memulai musik itu saya sejak SMP memang saya suka sama ikut ya tentang musik ini. Maksudnya udah lebih serius. Dan
dari situ kemudian ketika SMA memang dari dulu memang kalau saya boleh sedikit arogan gitu ya, memang jadi ensiklopedianya musik untuk teman-teman sekitar di kelas gitu. Makanya ketika akhirnya tamat SMA ya ujung-ujungnya karena nggak bisa main musik ya dan ingin terlibat di dalamnya ya jadi manajer akhirnya. Oh iya, Bliden nggak main musik? Nggak, saya nggak. Belum pernah punya band? Pernah, punya band pernah. Berarti bisa main alat musik juga ya? Saya bisa berteriak jadi vokalis. Ya, musisi dah namanya. Oke, teman-teman, kalau audionya agak ribut ini karena hujan ya? Karena hujan, bukan karena ini ya. Tapi masih terdengar suara kita. Nah, kameranya canggih nih Bliden. Kemudian di awal langsung memanajeri band atau bikin acara dulu? Jadi ketika saya mahasiswa itu ada beberapa satu band yang saya senang, saya terus ngikut sama mereka. Ujung-ujungnya karena saya ikut terus di situ, ujung-ujungnya saya berinisiatif untuk memanajeri. Ya, belum bisa dibilang sebagai profesional tapi tapi ya kamu main band aja, hal-hal di luar band aku yang ngurus. Ya. Itu nama bandnya? Waktu itu si Putu Lonjong tuh bandnya X-Print namanya dulu. X-Print, oke. Bekas anak-anak perintis, dia putus gede swastika tuh. Ayu Carmen tuh. Oh, Ayu Carmen ya? Masih nyanyi tuh mau Ayu. Setelah itu saya naik kapal pesiar, berhenti saya naik kapal pesiar. Di situ kemudian saya mengumpulkan banyak sekali CD-CD segala macam ya. Terus dan saya kirimkan ke Bali. Saya bikin album kompilasi sendiri, saya kirimkan ke Bali. Ternyata album tersebut didengerin oleh banyak orang di Denpasar, di kopi. Dan itu ternyata album itu didengerin oleh anak underground yang punk gitu di Denpasar. Itu tahun berapa deh? Itu tahun 96. Ya. Itu baru-baru naik punk ya? Ya. Jadi ketika saya selesai kerja di kapal pesiar, langsung dapat tawaran untuk kamu mau nggak ini punya program radio sendiri gitu. Nah di situ yang betul-betul bisa mengubah semuanya. Akhirnya saya bikin program radio sendiri. Kebetulan saat itu acara-acara underground itu kan metal aja, yang punk, hardcore, ska, reggae gitu nggak ada. Saya bikin di Casanova. Di situ orang-orang anak-anak underground yang non metal jadi tempat ngumpul. Di situ saya kemudian ketemu Spronis Dead, Navicula, semuanya. Dan Rudolf D2 sebagai host. Itu program radio yang judulnya Alternative Airplay. Saya mainin lagu-lagu alternatif. Saya jadi host di situ. Wah, keren. Ya, nah terus kemudian setelah saya dekat sama Jering yang pertama kali nawarin, bro, mau nggak jadi manajernya Spronis Dead? Tuh. Itu tahun? Itu 99 ya, 99. Iya. Jering yang nelpon ke saya waktu itu lagi hangout aja, sering hangout sama dia. Tapi udah ketemu? Udah kenal? Udah kenal sebelumnya? Udah. Jadi ketika saya memulai acara radio 97 itu, udah kita mulai sering hangout berdua. Saya sering ke Twice segala macam. Ya di situ dia nawarin saya. Dan dia itu langsung mengiyakan. Bikin-mikir dulu ya karena nih udah diatur sing band ya. Gimana? Kenapa harus berpikir dulu? Berpikir dulu lebih karena saya lebih tahu tentang bagaimana menulis, menggiring opini publik daripada daripada memanajeri band secara komersial dan agar dapat panggung segala macam. Enggak. Benar. Ya makanya saya akhirnya mengiyakan dan bilang oke, tapi kemampuan saya lebih untuk menulis gitu. Makanya ketika itu saya memanajeri band tersebut, nggak pernah saya nyebut diri Rudolf D2 misalnya gitu, di bawahnya pasti propagandis bukan manajer gitu. Karena saya berfungsi lebih sebagai propagandis, lebih sebagai orang yang menyiarkan kabar, sekaligus di situ ada niatan untuk menggiring opini publik. Gitu. Propagandis itu sama dengan propaganda nggak? Orang yang menyebarkan propaganda, keahliannya dalam propaganda. Gitu. Kalau Rudolf D2 lahir pas zaman company bisa membuat banyak masalah dia. Oke. Tapi itu SID masih di indie ya, masih di Bali. Iya, masih indie. Nah, bagaimana bisa Spronis Dead bisa ke major label, bisa ke Jakarta? Ini kan campur tangannya
tangan dinginnya seorang Rudolf Detu. Gimana ceritanya tuh, Blide? Ya itu kombinasi kita berdua ya, antara saya dengan SID. Itu karena kita memang ternyata apa yang saya tulis itu dan sekaligus juga Superman is Dead itu udah punya masa saat itu. Yang saya lakukan cuman lebih memberitakannya ke media yang lebih luas, ke publik yang lebih luas gitu. Jadi kebetulan orang-orang senang dengan tulisan-tulisan saya gitu. Jadi apa yang saya tuliskan tentang Superman is Dead didengerin sama orang gitu. Sementara di underground sendiri SID udah punya kukunya sendiri gitu ya. Jadi saya tinggal menajamkannya dan sampai terdengar oleh Sony Music gitu. Dan kita akhirnya didatengin sama mereka dan diajak untuk ikut gabung, tapi hampir 6 bulan kita ini tarik ulur karena mereka maunya gini, kita nggak mau, kita maunya gini. Terlalu diatur. Ya semacam itulah maksudnya. Itu semua Blide itu yang ngurus. Ya. Dealing penting. Semua, ya. Tentu dengan sepengetahuan SID. Saya harus bertahan di satu hal, dan sampai kemudian justru yang lucu adalah yang namanya kita udah kelamaan di indie gitu ya. Udah kelamaan di indie, ketika akhirnya goal kan dan ternyata Sony Music mengiyakan apa maunya kita. Terus tak bilang ke anak-anak saja nih. tetap aja nggak percaya. Tetap aja, akhirnya kita bisa juga ke sini karena kita yang orang-orang nggak tahu, dipikirnya ketika masuk ke major label itu kita jadi serta-merta berubah itu. Yang mereka nggak tahu seberapa lama kita tarik ulur di situ agar kita bisa meyakinkan mereka meyakinkan mereka. Dan akhirnya memang, dan ketika rekaman sekalipun, misalkan Pak Ian datang misalnya gitu ya, ini bosnya datang ngeliat kita rekaman, apa yang dia lakukan? Nah, ada nggak ikut campur ini mesti gini? Nggak ada, karena sejak awal udah di ada agreement ya. Ada agreement bahwa kita nggak mau yang seperti ini. Karena Pak Ian tuh datang nengok kita, anak-anak udah makan, Dad? Belum Pak, tak bawain mie ya, gitu aja. Rekamannya di Jakarta? Iya, rekaman di Jakarta. Biasanya kita satu shift dapat 6 lagu, ini bisa dapat berapa puluh shift. Blide, penting nggak peran manajer dalam sebuah grup band sih? Apalagi menggawangi band dengan kepala berbeda nih. SID kan nih beda kepala nih. Artinya saya tahu banget. Jadi karena tiga-tiganya sahabat saya. Gimana Blide? Seberapa penting peranan seorang manajer dalam mengurus sebuah grup band? Ya, saya pikir manajer itu yang paling pertama justru ya, kan ada macam-macam namanya tapi lebih memang di sini kalau di Bali gabung personal manager segala macam semuanya. Yang paling pertama memang harus bisa mengkonsolidasi masing-masing dari anggota karena mereka berbeda-beda. Artinya para anggota itu memang harus respect sama manajer. Ya, manajernya. Seperti ibunya ya? Seperti ibunya anak-anak lah gitu Seperti ibunya anak-anak, tapi di saat yang sama demokratis gitu. Karena kalau tidak demokratis itu yang sebenarnya kadang-kadang orang salah pikir bahwa mentang-mentang jadi manajer bandnya dipikirnya tunduk, padahal enggak. Segan mungkin iya, tapi tunduk enggak. Jadi dan harus dibiasakan demokratis dan membiasakan diri. Ini yang saya pikir pakewuh di Indonesia ini kadang-kadang suka jadi kendala buat kita. Kalau di kita tuh selalu ada seperti di band manajemen yang saya asuh sekarang tuh, anak-anak kayak saya sekarang pegang header, anak-anak tuh kalau mau ngobrol, kalau pada saat meeting mau apa yang ada di kepalanya mereka suarakan. Dikeluarin. Iya, dan itu enggak, hey, there's nothing personal, it's all professional. Gitu ngomongnya. Dengan begitu kita jadi nggak ada, biar nggak nusuk di belakang. Betul. Ada yang masih terpendam jelek banget ya. Iya, jelek banget dan seperti itu di Indonesia memang agak susah, tapi harus biasakan. Nah, itu fungsi manajer di situ jadi semacam jangkar ya. Kalau di kapal tuh jadi jangkar. Jadi kalau apa tuh dia harus turun tangan menyelamatkan dan punya hak veto juga gitu. Artinya penting sekali. Dan juga yang kedua
adalah kalau dari posisi saya bukan cuma dengan kita bisa menuliskan, memberitakan tentang mereka, otomatis orang-orang lihat, wah kayaknya band ini keren banget tuh, pengen seperti ini gitu. Jadi nggak perlu kita yang menggedor pintu orang tuh, mau dong main di acara kamu, nggak. Oke. Kalau kayak Jun kan udah enak ya, udah punya nama segala macam, orang-orang datang, tapi untuk tiba di situ kan prosesnya orang nggak tahu. Nah, itu model banget dia. Hanya dirimu yang mengerti tentang aku. Nah, nepok Jani kan dia. Wih, perjuangan ke motor dia mungkin tahu saya dari tahun 90-an. Ngamen belosan di jalan, nginep di emper toko. Itu yang orang-orang sukses butuh proses. Pertanyaannya, mengapa Blide sudah jatuh bangun kenyal ke Momai, Jakarta, Bali membesarkan SID setelah SID besar dengan masa yang banyak? Mengapa SID ditinggalkan? Saya kan waktu itu jadi ketika saya ngurusin SID, saya juga punya label, clothing label ya, Suicide Glam namanya. Jadi dua-duanya ini membesar gitu. Kemudian akhirnya saya harus memilih gitu. Ya sudah, saya tunggu. Artinya SID lebih di nomor 2 kan? Ya nggak juga, maksudnya ini ada clothing label, ini adalah diri saya sendiri gitu kan. Ini adalah bayi saya sendiri. Sebelum ngambil SID, Blide sudah sama Suicide Glam ini? Belum. Jadi Suicide Glam ini muncul sekitar tahun 2000-an. Saya sudah pegang SID, jadi hampir bersamaan. Nah, kemudian Suicide Glam membesar. Jadi Suicide Glam ini adalah diri saya pribadi, bukan kalau SID kan istilahnya ini adalah, udah ada ya? Ya udah ada, dan ini bandnya mereka. Kalau Suicide Glam ini bayi saya sendiri gitu. Jadi bukan karena ada masalah. Nah. Are you serious? Saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Dan ngomongnya baik-baik. Ngomongnya baik-baik. Makanya sampai sekarang kan santai kan, tepuk aja ngorta. Ya. Jadi, dan saya bukan cuma mundur, jangan salah, bukan cuma mundur dari SID, juga mundur dari Navikula. Oh ya, Blide juga megang Navikula ya. Navikula. Jadi hampir bersama. Robi nonton ya, Robi ini. Oke. Ya, jadi bukan itu yang orang ya enggak masalah, karena enak untuk digosipin soalnya. Artinya B gede nih, tinggal goreng-goreng gede kan. Tambahin kecap, tambahin tabia, gitu ya Blide ya? Iya. Oke. Dan mereka terima? Terima, karena kan saya waktu itu mereka tahu tentang Suicide Glam segala macam ya. Bukannya nggak terima, maksudnya saya mau mundur nih gitu. Iya. Kayak kejut nih. Jadi ini udah seperti yang kita bilang tadi, seperti ibu sendiri, jadi ditinggalkan oleh ibunya. Karena setelah Blide keluar, Bobby sempat nyari saya untuk menjadi mungkin road manager ya sama istrinya. Saya sedang membesarkan Bintang juga. Ini saya bilang, Bobby, enggak lah, nggak cocok saya. Saya udah bilang sendiri, wih nggak cocok dari segi fashion. Bobby gen keras, apa Bobby ketemu Jak Jereng, jagor ke Jak Jereng ya. Belum mau diatur. Nah, itu akhirnya ketemulah dia sama siapa? Dodi ya? Yang sekarang? Ya, road manajernya. Ya, Dodi itu kan tim kita juga dulu. Oh iya, masih orang-orang dekat lah yang dipilih ya. Masih, itu memilihkan apa mereka? Enggak, mereka, karena setelah itu saya pindah. Setelah itu saya pindah saya ngurusin Suicide Glam. Setelah itu saya pindah tinggal di Cina, terus pindah tinggal ke Australia gitu. Anda itu memang nggak bisa diem ya. Beli Rudolf Detu ini memang. Nah, teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu, selain penulis handal, beli Rudolf Detu juga ini ya. Beli dia itu juga apa, desainer? Ya, saya desainer baju juga ya. Baju juga ya. Itu pekerjaan inti ya. Ya, itu sebenarnya itu yang selain menulis dan untuk ensiklopedia musik juga fashion sebenarnya. Jadi manajer ini terpaksa sebenarnya, cuman karena memang senang sama band tersebut. Karena maksudnya gini, ketika SID ketika Jering menawari itu, saya yang ada di pikiran itu pikir, enak sekali kalau nulis tentang mereka nih. Iya. Lebih ke demen lah ya. Demen dia. Ya, dengan secara passionate kita nulis tentang dia apa adanya. Wah,
tanggapan respon publik itu luar biasa. Itu Ya. betul-betul diramu dengan baik ya SID zaman-zaman itu ya. Iya. Dede, seberapa besar pengaruh fashion dengan band? Jadi band itu perlu fashion nggak sih sebenarnya? Iya. Kadang-kadang udah ada band yang sekedar karena mungkin karena sudah besar ya. Kadang-kadang melalung, kadang-kadang emang saya lihat SID lumayan band fashion ya sejak kemarin dipegang oleh seorang Rudolf Detu, gimana mereka memposisikan dirinya pas waktu photo session dan lain sebagainya. Gimana Bidi? Ya, Ada ngaruh nggak tuh fashion sangat. Ya, gimana? Saya pikir ini ya, fashion itu bagian penting dari, kadang saya juga dulu berpikir yang penting fashionnya nyacak biar bisa main musik. Ya, karena, itu ya, iya. Karena rock and roll itu adalah tentang bersenang-senang ya. Dan artinya kenapa anak-anak muda itu suka dengan sesuatu? Karena dianggapnya cool orangnya. Cool itu gagah bandnya. Nah, pasti itu gagah bandnya. Biar dan kayak SID dulu tuh apa yang ketika saya menceritakan tentang mereka main musik itu nggak bisa maksudnya jago banget juga enggak ya. Mereka juga kemarin sempat ngomong band 3 kunci ya. Ya itu tapi fashionnya luar biasa. Ya, dan itu dengan jadi ketika ngelihat SID sekarang datang dengan fashionnya sendiri, sementara ini bad boysnya Indonesia yang baru. Jadi orang-orang yang tidak merasa terhubung dengan slang, anak muda yang tidak terhubung dengan slang baik dari gaya dandan dan segala macam itu, mereka ngelihat inilah dia generasi wakil generasiku dengan dandanannya segala macam. Iya. Juari ngakuin gitu loh. Iya. Dan akhirnya fashion itu menyebar. Keren. Menyebar, dan juga karena setiap kali kita menceritakannya, setiap kali saya menceritakannya, fashionnya pasti diceritakan juga gitu. Dan orang-orang punya pemahaman yang baik terhadap SID, bukan cuma tentang musiknya. Musik kadang-kadang malah nggak terlalu mabuk-mabuk aneh. Penting kakak. Tapi muda kan begitu. Iya. Tapi alangkah baiknya diikuti dengan kualitas dan skill bermusik yang bagus. Akan lebih keren lagi. Ya, kemudian kan band itu seiring dengan waktu band bergulir dan ingin serius bermusik, pasti mau nggak mau dia pasti akan terus, dia akan kan skillnya segala macam. Dulu tuh Jering pas ini pasti lewat kayak ini metronom Naskleng, metronom player. Dan itu kita ceritakan tentang seberapa sulitnya mengontrol diri dengan metronom. Dan itu orang-orang senang loh dengan justru ngerasa dekat dengan ketidakmampuan mengontrol metronom. Iya, betul. Itu artinya ketika diceritakan dengan enak gitu ya, orang-orang justru ngerasa simpati gitu ya, karena yang patuh ragu-ragu ternyata lemahnya gitu. Intinya apa adanya itu yang dilihat oleh masa ya, Lide ya. Iya. Sing ngai-ngai itu lah. Apa aja. Iya. Contoh misalnya, saya ketika bikin profilnya Super Mix Dead, Bobby Cool, beer drinker, vokalis, gitaris, Eka Rock, beer drinker, bass player, backing vokal. Jadi bukan pemain instrumen yang dia pegang, karena mereka lebih jago minum bir daripada gitu. Karena saat itu memang masih agak ancur-ancuran lah main band. Cuman dengan begitu ternyata orang-orang seneng gitu loh. Asik temennya mau gagah, yang penting di panggung gagah. Tapi memang core dari rock and roll kan itu. Begitu penonton ribut, boleh kunci dong, cangkep brand drinker, sing player. Dan akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Iya. Dan kian hari kan terus belajar. Iya, terus belajar. Mau nggak mau mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka hasilkan, ya nggak? Susah nggak beli itu? Susah nggak ngurus mereka bertiga? Yang paling susah ngurus tuh siapa sih sebenarnya? Hah? Biasa Jering lah ya. Dulu saya sering berantem sama dia, sering adu argumen. Cuman karena kita biasa terbuka gitu, setelah itu pasti pelukan dan di situ ada respect satu sama lain dan menciptakan kedekatan tersendiri, karena setelah itu nggak ada dendam lagi. Kan itu yang sulit sebenarnya. Jadi Jering menciptakan karakternya sendiri ya. Dina apa keren lekat lemah dah. Tumpak wayangnya. Tapi yang jelas ya dengan adanya Jering ya berwarna juga musik di Bali dan Indonesia ya. Artinya nyenja menek dia buyut ya. Kleng lemah Jering. Tapi saya ya
bangga juga punya sahabat kayak dia, meskipun jarang bertemu. Terus Blide itu menurut Blide itu ini kan SID yang ngomongin punk, yang ngomong SID. Dan kita butuh regenerasi. Sejauh mana tanggung jawab seorang Rudolf D2 untuk meregenerasi SID yang lain, meskipun dalam tanda kutip bukan sealiran gitu, band bukan sealiran. Jadi itu ada beban tanggung jawab juga, khususnya membuat band dari Bali dikenal kembali selain SID, Navikula, ada Hydran. Tentunya yang lain nih, mereka berumur semua nih. Harus ada regenerasi. What should we do? Harus ngapain kita, Blide? Ya, ini makanya saya keterlibatan saya di Rumah Sanur. Terus juga mungkin nggak terlalu banyak yang tahu bahwa saya masih rajin menulis. Misalnya ketika apa yang saya lihat, misalkan ketika tentang anugerah musik Bali gitu ya. Nah, Jun kan yang terakhir jadi kayaknya yang pegang semua. Gua juga. Nah, terus maksudnya saya memberitakan itu bahwa di Bali ini dinamikanya berjalan sangat baik gitu. Maksudnya secara kita sebut sebagai Bali-Bali itu musisi Bali yang berbahasa Bali, atau Balinesia, musisi Bali yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris kan gitu. Nah, Bali-Bali dan Balinesia ini karib karib satu sama lain, dan juga masing-masing juga kuat di skenanya masing-masing itu juga kuat gitu. Dan ini tidak terjadi di daerah lain, di daerah lain. Dan dengan adanya kita punya Grammy Award sendiri, walaupun masih agak susah payah diberlakukan, cuman ini artinya Bali sudah bangga dengan musiknya sendiri gitu loh. Kota sekecil ini loh, daerah sekecil ini bandingkan dengan Jawa gede gitu. Kita punya sendiri. Nah, untuk regenerasi seperti ini, saya juga tidak bisa terus-menerus ikut di dalamnya secara langsung. Biarkan mereka yang anak muda yang ngurusin sendiri, dan sudah cukup ada beberapa nama, walaupun sebenarnya bisa lebih banyak. Yang bisa saya lakukan adalah ya dengan adanya Rumah Sanur ini, saya tinggal diam di situ, saya bikinin acara tiap hari berbeda-beda, dan tiap orang yang mau band yang mau main segala macam tinggal datang aja. Saya lihat, oh kamu sudah cukup bagus nih, cukup representatif untuk bisa tampil di depan publik. Udah tak bikin acara khusus. Itu cara saya untuk biar regenerasi itu jalan, mengakomodir mereka, membuatkan acara, dan kini cara untuk promosi mau bikin acara. Jadi kamu nih band apa? Jadi ketika bikinin mereka acara, udah diisiin sedikit cerita tentang mereka kan gitu. Nah, itu give back saya kepada skena musik Bali. Jadi teman-teman yang punya band, kalian yang harus aktif. Beli di itu nih liu guys, ngurus ente genseng. Jadi silakan datang ke Rumah Sanur. Ada banyaknya tempat-tempat untuk mengekspresikan diri ya. Di Stel Peleng, di Kebon tadi. Dan ini menurut saya juga sangat menarik Jun, karena saya kan sempat tinggal di Jakarta 3 tahun, terus saya ngeliat di daerah-daerah lain nggak segampang ini. Di sini di Sanur ada Rumah Sanur, di utaranya ada Stel Peleng, paling ke selatan ada Single Film, dan semudah itu untuk ke Kuto ada Orchard, ada segala macam, gampang kok kalau minta main di tempat-tempat tersebut, asalkan bahkan ke Hard Rock sekalipun gampang sekali. Cuman tinggal bilang, oh tapi jangan di hari-hari yang malam-malam yang ramai, hari Senin, Selasa boleh. Dan itu Hard Rock loh maksudnya. Dan di daerah lain tidak terjadi. Coba main ke Hard Rock Jakarta saja. Iseng banyak hari ini. Kau dan main mau bangkrut. Kita beli deh. Jadi venue ini adalah salah satu syarat agar ekosistem musik di sebuah daerah itu sehat gitu. Ada populasi bandnya cukup, kualitasnya baik, venue gampang, seperti itu. Terus karya-karya terus bermunculan, dan kalau kita tambahannya lagi ekosistemnya, ada anugerah musik Bali, Grammy Award-nya. Jadi apa yang mereka lakukan itu, mereka seperti nggak percuma, ini bisa ya, untuk paling nggak dapat penilaian lah kan. Betul. Itu di situ hebatnya. Tapi setuju seperti yang Jun bilang, yang saya tadi bilang, bahwa seharusnya bisa lebih banyak lagi band-band yang muncul, karena dan jangan orang-orang tua kayak kita nih. Rago kan terus ngomongin musik Bali, Toto kan terus kan. Oke, Blide, kita ngopi dulu sebentar. Ada band nelpon,
Beli deh, benar rega main di rumah Sanur. Kita ngopi sebentar sebelum ngobrol masalah band. Udah percaya kan sama Ngorto sama Beli Detu itu udah keren. Enak tadi hostnya Rudolf Detu, dik kan Ngorto. Jangan aduak mulu kita bedanya beli. Yen host, yen Beli deh itu gelasnya. Jadi kita minum niki kopi Banyumatis. Loh, lihat bosnya temennya Beli Detu loh. Oh ya. Beli Arjana Kepandian. Oh iya. Tahu? Makanya masalah garment. Oh dulu ya. Dulu ya, benar ya. Salam sama Beli Rudolf Detu. Dan beliau juga meyakinkan saya bahwa harus dapat Rudolf Detu bintang tamunya. Nah, ngeji. Dan saya ketemu sekarang. Bide, gimana sih cara mempertahankan itu band? Karena band itu kan ngayal loh. Mempertahankan kayak wah. Nah, dengan banyak kepala tuh. Ya, di situ kadang-kadang yang memang fungsi seorang manajer seperti yang saya bilang tadi. Oh iya. Jadi mereka kalau biarin aja bandnya main musik aja sendiri gitu ya. Saya perlu milu ngurusin ini ya. Band harus ada manajernya ya. Ya, jadi bandnya ngurusin ini aja, bermusik aja mereka berkesenian bikin aja. Lagu. Ya bikin lagu. Kita yang entah bikinin konser dan menjaga api di dalamnya agar terus menyala. Ya, terus menyala. Pangsing thank you. Pangsing gimana biar nggak berantem, gimana menjadi jadi semacam jangkar gitu kayak ibunya anak-anak gitu untuk jagain. Dan jangan dibiarin misalkan ada masalah gitu ya. Ada masalah ya memang kita yang harus turun tangan dan kalau bisa ciptakan situasi yang biar sehat semuanya gitu loh. Nah, jangan dipendam ya. Ya, jangan dipendam. Dan itu karena kalau kadang-kadang kan kalau bandnya sendiri band lagi ngurus ibaratnya di Dian, manajernya nggak ikut-ikut, akhirnya kan di Dian ada. Akhirnya maklo ya sing ketemu siap bubar tanpa jejak. Bubar tanpa jejak dan bubarnya itu nggak enakan lagi. Ya. Bali cenik dah. Setiap acara tepuk, saling beklin gitu. Asik kita deh. Kita kopi dulu. Niki kopi Banyumatis Legenda Rasa dibuat dengan biji kopi pilihan. Jadi ada cluenya nih. Ngopleng, ngopi keliling. Oke ya? Oke. Ngopleng, ngopi keliling. Makasih Banyumatis. Siap. Gimana rasanya Beli Detu? Nyacak langsung kedak. Tapi Beli itu ngopi ya? Ngopi juga ya? Iya, ngopi. Dalam sehari saya ngopi 2 kali. Oke. Ya. Saya siapkan persediaan dalam sebulan. Makasih banyak. Tapi yang tepuk ben ngopi aja ngopi lenan ben tarik kopi. Siap. Beli itu kita sambil jalan ya. Yuk. Jono. Ya Beli dia sambil ngopi boleh, ditaruh boleh. Terserah Beli dia. Oke, itu tadi kita ngomongin masalah band. Ya. Menurut kacamata seorang Rudolf Detu, sekarang kan banyak banget ada kontes-kontes penyanyi nasional dan banyak banget Bali mempunyai kontestan dan diperhitungkan. Setelah itu selesai, meskipun nggak juara ya, termasuk yang juara juga nih. Kenapa nggak jadi ya? Padahal mereka punya suara bagus. Nah, ya di atas rata-rata lah, lagu bagus dan lain sebagainya. Ini gimana nih? Di Bali juga beberapa contoh lah saya bilang ya kemarin ya si Anggi, Anggis, Gosagung. Banyak ada penyanyi-penyanyi muda berbakat. Ini gimana nih Beli deh? Sejauh mana kita harus kok adakah faktor keberuntungan dalam sebuah proses berkesenian? Itu faktor keberuntungan pasti ada juga ya. Tapi saya pikir kekurang mampuan orang-orang di daerah menurut saya adalah dalam berjejaring gitu ya. Berjejaringnya maksudnya saya pikir kalau dari saya pribadi, saya banyak diuntungkan oleh nggak semata-mata memang kalaupun
bagus sekali, SID kan bagus-bagus amat juga enggak kalau secara skill kalau diadu dengan ini yang Ya. Tapi kenapa jadi Navicula, kenapa jadi salah satu faktornya adalah ketika maksudnya saya teman-teman di Jakarta tuh pokoknya tinggal telepon nih gitu istilahnya. Artinya kita harus mencari link. Ya, dari link yang baik. Dan contohnya gini, ketika saya nulis tentang Anugerah Musik Bali karena saya bangga, Billboard langsung telepon, bro, bisa kamu langsung tulisin sendiri nggak tentang Anugerah Musik Bali yang seperti yang sudah kamu tulis, tapi dari sudut pandang yang lebih objektif gitu. Itu misalnya. Jadi saya pikir itu yang sampai sekarang kita masih belum mampu, dan kadang karena agak malu-malu gitu loh, dan seolah-olah yang di Jakarta atau nasional itu seolah-olah udah gaeng saja, padahal sebenarnya enggak gitu. Nu jiwa Bali ya? Ya, nu jiwa Balinya maksudnya gitu. Kalau kamu sudah sehebat ini, seharusnya nggak perlu malu-malu. Dengi bo. Ya, dengi bo gitu loh. Dan itu memang harus, dan memang tidak harus penyanyinya sendiri ngomong. Jadi memang yang di belakangnya harus kuat juga dalam berjejaring, dan itu kita masih sedikit punya masalah gitu loh. Ya karena satu kadang-kadang karena itu keras juga pengaruhnya, padahal sebenarnya coba Bali sedang dilirik banget oleh nasional karena daerah kecil yang dinamika musiknya luar biasa. Kita 1 tahun tuh gila album di Bali bede. Dalam masa krisis nih ada kena mesuang single luar biasa ya. Nah itu yang dan mungkin kadang-kadang di situ saya pribadi pasti akan turut serta melibatkan diri seandainya ada yang, walaupun saya kan sengidang raga terus ya ini mah yang tapi paling enggak coba ngomong sama ini itu bentuk kontribusi feedback saya. Artinya mempertunjukkan nih, coba nih hubungi ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nih musisi Bali nih minta tolong ke seorang Rudolf Detu nih, beli Detu tulis dong tentang biografi kita, bisa? Tinggal kontak. Enggak lah po. Tapi tapi gini, mungkin saya kan kalau seperti itu nggak terus-menerus saya bisa lakukan. Mungkin misalkan setelah lewat kayak kalau Jun langsung ngomong ini bagus, tolong aja gini, saya langsung dia. Jangan maksudnya biar harus ada lewat proses kurasi lah. Iya. Itu yang tadi beli itu bilang link ya. Harus Jadi, jangan tiba-tiba nengok nyenci. Benar ya? Kita ada dia kan? Maksudnya ada Jun percaya aja grup ini. Tapi kayaknya ada kurang dalam nulis biografinya, tinggal karena pemain musik tuh kadang dalam kan liu dide duaksan begini ngomong saya bisa ada duaksan ngomong begini biasa-biasa kan. Kadang orang juga nih penyanyi apa orasi nih ngomong nih liu saja benanci begini. Jadi itu apakah proses itu harus dipelajari oleh seorang vokalis frontman khususnya Bli? Artinya sing megendeng kan harus belajar loh. Harus belajar ngomong Mas ya. Gimana Bli? Itu kami di The Hydran, saya kan sekarang pegang The Hydran ya. Jadi hampir setiap selesai konser kita ada evaluasi. Evaluasi. Jadi bro Liu tuh nih ngomong bro gitu. Ngomong ke Marcelo misalnya, kurangin dikit dan jangan terlalu banyak ngejam-ngejamnya karena rusak mood penonton gitu. Ya jadi, dan yang seperti itu kadang-kadang penyanyi kan tersinggung gitu, atau musisi ini manajer barang-barangnya padahal kan enggak. Sebenarnya ini dari sudut pandang saya sebagai audiens kan gitu. Dan hey, there's nothing personal, it's all professional. Itu selamat tuh. Dan selamat dengan demokrasi seperti itu tuh nggak ada sesuatu minum orang gitu. Ya, dan tapi memang harus ada evaluasi semacam itu. Disitulah fungsi manajer juga gitu loh, karena at the end of the day kan yang kamu kita sama-sama bikin duit yang lebih banyak, semuanya bahagia gitu. Betul. Ini semua untuk kebahagiaan bersama. What do you think mabuk sebelum konser?
untuk dahadang penting tuh. Bukan mabuk ya, tipsi. Ya. In control. Ya, in control. Jadi dia itu bisa nge-boost mereka untuk bisa lebih bersemangat semacam itu. Dan kalau ada orang yang merasa tidak perlu, ya enggak apa-apa. Kalau saya pribadi, karena saya ketika menceritakannya karena tawang leman-leman. Oke. Nu ngidang ngontrol dia. Ya, karena ada juga beberapa penyanyi, pemain band sebelum naik harus mabuk dulu. Pangidang yang ngomong, tapi itu kan berbahaya juga untuk kontrol ya. Ya. Kadang pilih nyebutkan sponsor. Sponsornya kopi ya, selamat pagi, terima kasih susu. Misalnya, kan tuh beli dia. Ya, itu lagi tugas kita mengingatkan ya, Kang Mamun tuh bro. Ini memang bagian saya misalkan kan bikin Instagram story, memang bagian dari pertunjukan tersebut adalah nge-whisky buat mereka karena bagian dari identitasnya mereka kan gitu. Cuman jangan terlalu banyak yang barang mabuk manajernya benar banget. Bisa saya ngajak konser Ben. Itulah jadi kita yang ngingetin mereka udah cukup bro. Ini kan packaging dari The Hydrant itu adalah Whiskey Warriors juga ya. Jadi saya lebih enak menceritakannya nanti gitu. Oke. Ada kadang nih deh di rekaman keren, live-nya biasa-biasa kan. Di rekamannya keren tapi live-nya bagus juga. Ini kadang-kadang ada, setuju nggak Bide, ada soalnya ada band rekaman dan band live. Kalau udah headline double orang live nih Marcelo Delemo Budo luar biasa. Saya memang selalu sama seperti Naif lah misalnya. Lagunya biasa-biasa tapi live-nya luar biasa. Jadi itu bisa dipelajari nggak Bide? Sekarang kan tergantung mereka tuh maunya apa ya. Jadi kadang-kadang kalau The Hydrant itu saya melihatnya itu memang pas dengan rockabilly yang tidak harus terlalu dalam gitu kan. Justru dia akhirnya ketika dengan band Surabaya itu gabung, band Surabaya ini puitis nih, kita digabungin sama sebuah sponsor. Itu berbeda jauh ya. Ya, berbeda jauh. Akhirnya pas orangnya kan giliran dia yang nulis lirik, mengeblok nasi Marcelo. Wih, jadi ruwet nih. Akhirnya si lampu kau ini kan keren banget ya ketika puitis orangnya. Akhirnya memang udah dibagi aja satu paragraf Marcelo segala macam. Memang akhirnya mereka di studio itu mereka yang lebih banyak mengambil peran. Tapi ketika konser kan kita dibawa keliling nih ke banyak kota. Yang jadi kaptennya Marcelo. Dia nyetir. Dia jadi kapten di panggung itu dia yang jadi kapten. Cilampu kau ngikat Marcelo. Dia jadi konduktor. Jungkir balik segala macam. Gede itu senang jadi bagus. Artinya bisa mengambil alih peran. Saya juga ketika untuk menciptakannya enak, justru itu jadi fun jadinya. Kepeluk nasi Marcelo ngapalin lirik mengkilit. Ya itu juga Bide, bikin lirik, menghafalkan sesuatu. Kadang lagu pedidi bisa ngesap. Engkenya liriknya tuh. Itu ya. Benar. Ya jadi tergantung kita, tergantung band tersebut maunya gimana. Manajer itu bukan ngedorongnya biar jadi seperti ini, enggak. Jadi kita pertajam apa kekuranganmu kan gitu betul, istilahnya. Dan mungkin kekuranganmu bisa dijadikan bahan candaan dan jadi fun jadinya kan gitu. Dan jangan didorong jadi seolah-olah band pinter dalam mereka ini band bersenang-senang sesuai dengan etos rockabilly itu sendiri gitu. Namanya juga entertainment ya. Jadi anak-anak muda Bali khususnya banyak yang ingin bikin grup band. Nih mereka kan enggak ada apa harus begini. Kebetulan kan bisa main bass, bisa main drum, tiba-tiba iseng-iseng jadi ya. Tapi setelah itu sebetulnya gimana sih caranya membuat sebuah grup band? Memang ini pertanyaannya sebetulnya jawabannya berbeda-beda. Tapi menurut kacamata seorang Bide sebagai manajer profesional, gimana
band yang bagus tuh band yang gimana sih sebenarnya? Terus cara bikin di awal itu gimana sih? Band yang bagus itu memang harus band yang tahu maunya apa gitu. Mungkin di awal-awal Pancara naif atau seperti apa siapa, tapi di dalam perjalanan kan mereka pasti akhirnya saya pengen seperti ini gitu. Nah, jadi udah kamu tetap aja di image tersebut dan terus dipertajam. Misalkan kayak The Hydrant misalnya, mereka suka dengan musik rockabilly awalnya itu mereka kan Elvis Presley banget gitu. Iya. Harus punya influence dulu ya. Iya, Presley banget. Cuman kemudian semakin jalan, semakin lebar mereka bukan tahu karena kalau Elvis Presley aja ini musik bapak nih dan nggak fun dan susah untuk membangun jembatan dengan anak-anak muda. Agar sesuai dengan kekinian kan gitu. Jadi kemudian merambah masuk ke Stray Cats segala macam yang jauh lebih muda dan di-combine gitu ya. Combine. Dan dengan begitu baru dapat kita sisi anak mudanya. Tapi di awal udah tahu seperti ini maunya. Nah, udah ada relnya ya. Ya, udah ada relnya. Nah, koridornya itu dulu kan agak sempit, sekarang diperlebar tapi koridornya tetap gitu maksudnya. Ini kan Gus Cenik bidan gitu. Nah, sekarang di kemudiannya di situ seperti yang saya bilang lagi, fungsi manajer itu yang ngejagain ini semua gitu loh. Ya, hijau kelak bone. Ya, gitu. Dan kalau memang manajernya lebih ke seorang penulis seperti saya, ya itu yang terus kita gembar-gemborkan bahwa misalnya seperti ini. Di awal juga saya nggak selalu bilang jangan pernah band itu ketika ditanya kamu ini alirannya apa? Wah, kami ini macam-macam apa aja bisa karena kita main country sedikit main gitu. Kamu jangan kalau menurut saya jangan pernah membiarkan audiens menamai kita yang menggiring audiens untuk mengikuti apa yang ada kita. Misalnya gini, di awal-awal ketika Navikula kan ada DJ sebenarnya ketika baru join sama Sony Music itu sebutannya Grunge-tronica, walaupun sebenarnya mereka itu macam-macam, hard rock ada, heavy metal ada segala macam gitu. Tapi sebenarnya untuk kenapa setiap insan itu ada namanya untuk memudahkan identifikasi gitu. Paling enggak. Jadi Navikula alirannya Grunge-tronica itu kok Grunge ada elektronika sedikit gitu. Itu dibikin sendiri? Iya. Namanya? Iya. Kita bikin sendiri. Karena kita yang akan menggiring orang untuk paling tidak ketika dia pikir Grunge-tronica, oke, seperti ini. Navikula. Ya. Jadi ingat orang karena jutaan band tumbuh tiap hari ini. Iya, betul. Jadi kalau kamu aja nak tahu apa genre, kamu masa nak lihat gitu. Benar. Ya, memang ketika kemudian dalam perjalanan kita berkreasi sebenarnya cuma memudahkan identifikasi aja, bukan hendak mengkotak-kotakkan musik, enggak. Ya. Itu sebenarnya kan lebih ke jati diri. Ya. Dan itu juga bagian dari teknik public relation dan marketing kan gitu. Ya. Jadi membuka link, pede, percaya diri. Jadi sombong juga perlu ya dia. Menyombongkan diri terhadap band sendiri itu ya. Tapi bass sombong. Itu ya beda ya. Ya, seperti sebelum insiden ketika di awal-awal itu tagline pernah kita menggunakan tagline yang drunk and handsome. Itu ya saya bilang percaya diri. Jadi luar biasa. Di sisi lain kan, gak band itu. Apa aja gaya jadi viral, gitu ya? Iya. Terus Bliday gimana memandang sosok SID sekarang setelah ditinggalkan oleh seorang Rudolf Detu? Saya pikir masihkah di rel yang Bliday bikin yang dulu? Saya kalau ngikutin banget kan enggak. Tapi tapi yang saya lihat yang bagus adalah mereka mampu kalau dulu di awal-awal kita berangkat kan nihilis, kita tuh maksudnya no future, pokoknya gaya punya gitu ya. Dan pokoknya bersenang-senang aja. Hedonisme banget ya. Sekarang ini dan itu memang pang dulu itu zaman saat itu masih tentang liberasi. Membebaskan diri dari segala
kekakuan adat timur gitu kan, itu bentuk pemberontakan kita seperti itu. Cuman seiring berjalan waktu, seperti bagusnya bisa mengupgrade dirinya dan juga mengupgrade sesuai standar punk rock adalah dengan menjadi concern terhadap isu-isu sosial, itu ikut di dalam perjuangan-perjuangan membela rakyat kecil. Nah itu punk rock yang sekarang kan memang seperti itu, dan saya pikir mereka manuver yang bagus dalam tanggap terhadap perkembangan zaman. Makanya mereka masih bisa tetap eksis sekarang gitu. Itu penting ya. Itu penting ya. Jangan musik memang sebagai pegangan utama, tapi kita harus peduli juga dengan aksi sosial dan lain sebagainya. Kadang bisa jadi lagu itu ya. Bisa jadi lagu. Oh ya. Oke. Blide, nggak terasa sudah 1 jam, kita muter balik lagi. Terakhir, pertanyaan terakhir, Blide kasih semangat dong untuk musisi-musisi Bali yang sedang berkembang dan akan gimana cara belajar ke nasional malu di Bali kan Kang malu ya, gimana cara membesarkan diri dan eksis. Apa yang harus dilakukan, karena biaya rekaman kan mahal banget. Tapi orang-orang juga sudah bisa boba ada studio-studio rekam sing cara pidan ben harus maro rekaman mau bangkrut. Onde terkenal bangun Maya Studio kan. Gimana Blidi? Apa yang harus kita lakukan ini? Semangati dong kita Blidi. Ya, saya yang paling pertama yang harus ke teman-teman ketahui orang skena musik di Bali para musisi juga, bahwa Bali ini pulau kecil yang sangat unik dan sangat besar, kecil tapi besar di dinamika musiknya, sangat ekosistemnya salah satu ekosistem musik paling kuat di Indonesia itu adalah di Bali. Karena dan dengan kita sadar bahwa situasinya seperti itu, artinya ngapain aja mau dalam bermusik, lingkungannya itu bakalan mendukung karena venue ada banyak. Terus artinya untuk rekaman sudah jauh pasti bakal jauh lebih murah gitu ya. Dan dengan begitu saya pikir sudah seharusnya kalau memang ingin menjadi musisi udah jalan aja terus, dan kalau memang kamu baik berkualitas segala macam itu dengan dukungan ekosistem yang baik pasti akan menjadi sesuatu. Ya nggak usah jauh-jauh lah berpikir, Bali aja dulu gitu. Dan concern concern. Dan jangan pernah lupa orang-orang di luar, orang skena nasional itu sedang melirik Bali juga gitu. Jadi tetaplah berada di jalur tersebut dan yakin, bijaklah menggunakan media sosial juga, karena kalau isinya tentang apa yang kamu kerjakan, bandku bagus, lihat gitu. Jadi kamu belum bisa menggunakan media sosial dengan baik dalam mempromosikan band, dan itu belum namanya belum. Itu perlu teknik tertentu karena belajar nulis mai. Oke, terus. Karena hard selling never works, harus soft selling. Ini contohnya seperti ini, Jun. Misalnya dengan dia tetap eksis di luar yang non musik dalam ini, orang tetap ingat sama dia, dan dia nggak perlu dia mempromosikan dirinya tentang musik aja loh. Lihat apa yang dia lakukan, hebat nih orang, di segala hal dia bisa secara musikal, mungkin pasti ada sesuatu yang menarik gitu dari ini. Itu Blide kita menilai yang sukses mau deh. Tolong tulis tentang saya. Secara tidak langsung itu sangat membantu. Karena bagaimana kamu menjual dirimu dengan baik gitu ya? Iya, tanpa harus tentang bandku baru ngeluarin ini, lihat ini. Nah, misalnya cara Jun pas lagi ngobrol-ngobrol gini kan, saya juga baru ngeluarin album nih, gitu seru kan? Dan di sisi lain orang juga ngelihat, Jun ini bukan cuma bisa bermusik, tapi artinya secara kualitas musikal mungkin ada sesuatu yang menarik sebenarnya, gitu loh. Oke, Blide. Artinya bagaimana kamu memanage dirimu sendiri dengan bijak. Never hard selling Never hard selling. Demikian tadi 1 jam, Blide. 1 jam raga ngorto Blide. Itu ngorto yang ngajak anak dua mana nanti ya. Matur suksema, kita akan makan siang dulu. Blide itu yang mengucapkan terima kasih waktunya di tengah kesibukannya. Dan teman-teman, kita akan jumpa nanti di Rumah Sandur ya Blide ya. Tiap hari ada di sana, dan saya janji akan main di sana sekali. Makasih. Pokoknya yang main itu. Rumah Sandur namanya juga Rumah Sandur, rumah di seputaran Sandur. Jadi tempat kreatif hub lah Blide ya. Kita ngopi lagi sekali Blide.
Semoga sehat selalu Bidi itu. Saya doa terbaik untuk Bidi itu. Ngopleng, Ngopleng. ngopi keliling.